Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil mini skripsi ekonomi tingkat 2 dengan judul Pengaruh Umur Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, dan Pengeluaran per kapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat periode 2015 sampai 2024 menggunakan metode data panel dinamis. Anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Elza Putri Kirana, NPM 2311021003, dan rekan saya Median Agustin, NPM 2311021040, dengan dosen pengampu mata kuliah yakni Bapak Imam Awaludin STME dan Bapak Yohanes Novi Armunanto STME. Melalui penelitian ini, kami ingin melihat bagaimana 3 indikator utamanya, UHK, HLS, dan pengeluaran per kapita berpengaruh terhadap IPM di 27 kabupaten dan kota Provinsi Jawa Barat selama 10 tahun. Baik, berikut adalah pemaparan materinya. Yang pertama ada daftar isi yang memuat latar belakang, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah. Kemudian ada rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan landasan teori. Lalu ada penelitian terdahulu, kerangkai pemikiran, hipotesis, ada juga metodologi penelitian, model regresi, deskripsi data, serta hasil regresi FDGMN. Selanjutnya ada uji Arellano-Bohm, uji J statistik, perbandingan model, dan interpretasi hasil. Yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Selanjutnya ada bab 1, latar belakang. Pada bagian latar belakang ini, menjelaskan bahwa Indeks Pembangunan Manusia atau IPM merupakan indikator penting yang digunakan untuk menggambarkan kualitas hidup masyarakat, terutama dari 3 dimensi utama, kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Di Provinsi Jawa Barat, IPM memang menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2015 hingga 2024, namun peningkatan tersebut belum merata. Masih terlihat adanya kesenjangan yang cukup besar antar wilayahnya. Contohnya, Kota Bandung mencatat IPM sebesar 83,52, jauh lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Cianjur yang hanya mencapai 67,24. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa kualitas hidup masyarakat di beberapa daerah belum sama baiknya. Kesenjangan tersebut diduga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti umur harapan hidup, harapan lama sekolah, dan pengeluaran per kapita. Ketiga variabel ini merupakan komponen utama pembentuk IPM menurut UNDP. Karena IPM memiliki sifat dinamis dan dipengaruhi oleh kondisi tahun sebelumnya, penelitian ini menggunakan metode panel dinamis FDGMM. Tujuannya adalah untuk menangkap dinamika waktu atau time persistence dalam perubahan IPM, serta memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan manusia secara lebih akurat. Selanjutnya, masuk ke bagian identifikasi masalah. Dari kondisi IPM di Jawa Barat, terdapat beberapa permasalahan utama yang kami temukan. Yang pertama, terdapat ketimpangan IPM yang cukup besar antar daerah, bahkan selisihnya bisa lebih dari 17 poin. Yang kedua, umur harapan hidup antar wilayah juga berbeda cukup signifikan, dengan selisih lebih dari 5 tahun. Yang ketiga, harapan lama sekolah di beberapa kabupaten tertinggal masih jauh lebih rendah dibandingkan kota-kota besar. Dan yang keempat, pengeluaran per kapita antar daerah menunjukkan kesenjangan hingga mencapai 2 kali lipat. Kondisi-kondisi inilah yang menandakan adanya ketidakseimbangan pembangunan manusia di Jawa Barat. Agar penelitian lebih terarah, kami kemudian membuat pembatasan masalah. Penelitian ini hanya berfokus pada 27 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat. Variabel yang digunakan meliputi IPM, umur harapan hidup, harapan lama sekolah, dan pengeluaran per kapita, berdasarkan data BPS periode tahun 2015 sampai 2024. Kami menggunakan pendekatan data panel sehingga penelitian ini tidak membahas aspek spasial atau perbandingan dengan provinsi lain. Selain itu, seluruh data yang digunakan menggunakan data sekunder resmi dari BPS yang sesuai dengan indikator penyusun IPM. Dengan identifikasi dan pembatasan masalah ini, penelitian dapat lebih fokus dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi IPM di Jawa Barat. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama itu bagaimana perkembangan dari Indeks Pembangunan Manusia, umur harapan hidup, harapan lama sekolah, dan juga pengeluaran per kapita di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015 sampai 2024. Yang kedua, bagaimana pengaruh umur harapan hidup terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015 hingga 2024. Yang ketiga, bagaimana pengaruh harapan lama sekolah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat tahun 2015 sampai 2024. Yang keempat, bagaimana pengaruh pengeluaran per kapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015 sampai 2024. Dan yang kelima adalah apakah umur harapan hidup, harapan lama sekolah, dan pengeluaran per kapita secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015 hingga 2024. Untuk tujuan penelitiannya, yang pertama, menganalisis perkembangan Indeks Pembangunan Manusia, umur harapan hidup, harapan lama sekolah, dan pengeluaran per kapita di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015 hingga 2024. Yang kedua, menganalisis pengaruh umur harapan hidup terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat 2015 sampai 2024. Yang ketiga, menganalisis pengaruh harapan lama sekolah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015 hingga 2024. Yang keempat, menganalisis pengaruh pengeluaran per kapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia
di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015 hingga 2024, dan yang terakhir, menganalisis pengaruh umur harapan hidup, harapan lama sekolah, dan pengeluaran per kapita secara bersama-sama mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015 hingga 2024. Berikutnya ada manfaat penelitian. Penelitian ini memiliki dua manfaat utama, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Dari sisi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur mengenai pembangunan manusia, khususnya terkait faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam penggunaan metode analisis panel dinamis berbasis GMM yang masih jarang digunakan dalam studi-studi daerah di Indonesia. Sementara itu, dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam menyusun dan mengevaluasi kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi tambahan bagi mahasiswa, peneliti, maupun pihak lain yang membutuhkan informasi mengenai faktor-faktor penentu IPM di Provinsi Jawa Barat. Dengan adanya manfaat ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi baik dalam pengembangan ilmu maupun dalam perumusan kebijakan. Landasan teori dalam penelitian ini terdiri dari beberapa konsep utama. Pertama, Human Development Theory menurut Toleran Smith menyatakan bahwa pembangunan manusia bergantung pada peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Selanjutnya, Health Capital Theory dari Grossman yang menegaskan bahwa kesehatan merupakan bentuk modal produktif yang mampu meningkatkan kapasitas kerja dan juga umur hidup seseorang. Teori berikutnya adalah Human Capital Theory dari Becker yang memandang bahwa pendidikan itu sebagai investasi yang penting untuk meningkatkan keterampilan dan juga produktivitas manusia. Kemudian, Standard of Living Dimension dari UNDP menjelaskan bahwa kesejahteraan itu tercermin dari kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya melalui pendapatan maupun pengeluaran per kapita. Kemudian ada Human Development Theory dari UNDP juga yang menegaskan bahwa IPM dibentuk oleh 3 dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup, di mana kelima teori ini menjadi dasar kuat untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi IPM di Jawa Barat. Selanjutnya, pada penelitian terdahulu yang sudah menunjukkan bahwa variabel umur harapan hidup, harapan lama sekolah, dan pengeluaran per kapita itu secara umum berpengaruh positif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Beberapa penelitian juga menemukan bahwa adanya pengecualian, khususnya pada variabel harapan lama sekolah yang pada kondisi tertentu tidak menunjukkan bahwa adanya pengaruh signifikan. Studi terbaru oleh Astuti dan rekan pada tahun 2024 yang memperkuat model penelitian ini, karena menggunakan variabel yang sama dan menghasilkan temuan bahwa seluruh indikator tersebut berkontribusi positif terhadap pembangunan manusia. Temuan-temuan ini juga menjadi referensi empiris penting dalam penyusunan kerangka pemikiran dan hipotesis. Selanjutnya ada kerangka pemikiran, di mana kerangka pemikiran pada penelitian ini menggambarkan hubungan antara variabel kesehatan, pendidikan, dan juga standar hidup terhadap indeks pembangunan manusia. Variabel independen itu terdiri dari umur harapan hidup, harapan lama sekolah, dan juga pengeluaran per kapita, sedangkan variabel dependennya adalah indeks pembangunan manusia. Alur pemikiran itu dimulai dari teori, kemudian untuk asumsi, diikuti rumusan masalah, dan menghasilkan hipotesis mengenai pengaruh masing-masing variabel terhadap IPM. Kerangka ini memastikan bahwa analisis dilakukan secara sistematis dan sesuai dasar teoritis. Lalu yang terakhir pada bab ini ada hipotesis penelitian. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, terdapat 4 hipotesis utama. Yang pertama, umur harapan hidup berpengaruh positif terhadap IPM. Kedua, harapan lama sekolah juga berpengaruh positif terhadap IPM. Ketiga, pengeluaran per kapita memiliki pengaruh positif terhadap IPM. Dan yang keempat, ketiga variabel tersebut berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Barat. Hipotesis ini akan diuji melalui metode analisis data panel menggunakan pendekatan MDGMM. Kemudian pada bab 3 ada metodologi penelitian. Pada bagian metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif explanatory, artinya penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antara variabel kesehatan, pendidikan, dan standar hidup terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Barat. Data yang digunakan adalah data panel yang merupakan gabungan antara data time series dan cross section. Dalam penelitian kami, data mencakup 27 kabupaten dan kota selama 10 tahun, yaitu dari tahun 2015 hingga 2024. Seluruh data diperoleh dari sumber resmi, yaitu Badan Pusat Statistik. Untuk metode analisis, kami menggunakan FDGMM atau First Difference Generalist Method of Moments. Metode ini dipilih karena mampu mengatasi beberapa permasalahan yang sering muncul dalam data panel dinamis, seperti endogenitas, autokorelasi, serta adanya time persistent pada IPM, di mana nilai IPM tahun sebelumnya cenderung mempengaruhi tahun berikutnya. Dengan metode ini, hasil estimasi menjadi lebih akurat dan sesuai untuk menganalisis dinamika pembangunan manusia antar wilayah di Jawa Barat. Selanjutnya, model regresi. Pada slide ini menampilkan model regresi yang digunakan dalam penelitian. Model ini bersifat dinamis karena memasukkan variabel IPM tahun sebelumnya sebagai variabel penjelas. Secara matematis, modelnya ditulis sebagai berikut. IPM IT ditambah alfa plus
beta 1 IPM IT-1 ditambah beta 2 UHH IT ditambah beta 3 HLS IT dan beta 4 pengeluaran IT ditambah error term. Dalam model ini, IPM menjadi variabel dependen, sementara itu variabel independennya terdiri dari IPM leg 1 untuk menangkap efek time persistence atau pengaruh IPM tahun sebelumnya, UHH atau umur harapan hidup, HLS atau harapan lama sekolah, dan pengeluaran per kapita. Parameter alfa adalah konstanta, sedangkan beta 1 hingga beta 4 menunjukkan besarnya pengaruh dari masing-masing variabel terhadap IPM. Dan terakhir, E adalah error term yang mewakili faktor-faktor lain di luar model. Model ini kemudian kami estimasi menggunakan metode FDGMM agar hasilnya lebih akurat dan bebas dari bias. Selanjutnya, pada bagian deskripsi data, kami menjelaskan pola perkembangan variabel penelitian selama periode 2015 hingga 2024 di 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Yang pertama, indeks pembangunan manusia atau IPM terus mengalami kenaikan setiap tahun, tetapi kenaikannya tidak merata. Beberapa daerah memiliki peningkatan yang cepat, sementara daerah lain bergerak lebih lambat sehingga menimbulkan ketimpangan antar wilayah. Kemudian, umur harapan hidup atau UHH juga meningkat secara stabil, namun kesenjangan antar kabupaten dan kota masih cukup terasa, yaitu sekitar 5 tahun antara daerah dengan nilai tertinggi dan terendah. Untuk harapan lama sekolah atau HLS, trennya juga meningkat, tetapi peningkatannya tidak sama di semua daerah. Ada wilayah yang mengalami percepatan peningkatan pendidikan, sementara yang lain cenderung stagnan. Yang terakhir, pengeluaran per kapita menunjukkan tren meningkat, namun ketimpangannya cukup besar. Bahkan perbedaannya bisa mencapai hingga 2 kali lipat antar daerah dengan pengeluaran tertinggi dan terendah. Secara keseluruhan, deskripsi data ini menunjukkan bahwa meskipun kondisi pembangunan manusia di Jawa Barat terus membaik, ketimpangan antar wilayah masih menjadi isu penting. Menuju ke bab pembahasan atau bab 4, yang pertama ada hasil regresi FDGMM, di mana hasil regresi ini menggunakan metode FDGMM yang menunjukkan bahwa seluruh variabel dan penelitian ini memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Nilai IPM tahun sebelumnya yang memiliki koefisien kecil namun tetap signifikan, yang artinya pembangunan manusia bersifat berkelanjutan dan memiliki efek ketertinggalan di tahun sebelumnya. Kemudian ada umur harapan hidup dan harapan lama sekolah yang memberi pengaruh yang besar, terutama HLS yang menjadi variabel paling dominan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sementara itu, pengeluaran per kapita juga berpengaruh positif meskipun koefisiennya tampak kecil karena satuannya berupa rupiah dalam jumlah yang besar. Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa kesehatan, pendidikan, dan kemampuan daya beli masyarakat merupakan faktor penting dalam mendorong peningkatan kualitas pembangunan manusia. Lalu ada uji Arellano-Bohn atau uji autokorelasi. Hasil uji Arellano-Bohn menunjukkan bahwa model FDGMM yang digunakan telah memenuhi asumsi bebas autokorelasi karena uji AR1 memang memiliki nilai probabilitas yang besar dari 0,05 sehingga nyatakan tidak signifikan. Begitu pula dengan AR2 yang memiliki probabilitas sebesar 0,0989 yang menunjukkan tidak adanya autokorelasi pada error tingkat kedua. Karena kedua uji ini tidak signifikan, model dinyatakan valid dan layak digunakan untuk menganalisis dinamika indeks pembangunan manusia di Jawa Barat. Kemudian ada uji J-statistik, di mana nilai probabilitas J-statistik sebesar 0,288 menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan dalam model FDGMM adalah instrumen yang valid. Nilai ini lebih besar dari 0,05 sehingga instrumen tersebut tidak berkorelasi dengan error atau dengan kata lain tidak menimbulkan bias dalam estimasi. Dengan demikian, model FDGMM dapat dipercaya dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut karena seluruh instrumen memenuhi kriteria validitas statistik. Lalu pada perbandingan model, hasil perbandingan model di mana menunjukkan bahwa FDGMM merupakan model terbaik dalam penelitian, di mana model V menghasilkan koefisien yang paling rendah sehingga bersifat konservatif, sedangkan model PLS yang memberikan estimasinya terlalu tinggi atau overestimate. FDGMM berada di posisi tengah yang paling realistis dan stabil serta mampu mengatasi masalah endogenitas dan autokorelasi. Oleh karena itu, model ini dinilai paling sesuai untuk menganalisis dinamika IPM yang ada di Provinsi Jawa Barat. Yang terakhir, pada bab 4 atau pembahasan, yaitu ada interpretasi hasil, di mana menunjukkan bahwa ketiga variabel utama yaitu umur harapan hidup, harapan lama sekolah, dan pengeluaran per kapita memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia di Jawa Barat. Temuan ini sejalan dengan teori pembangunan manusia yang menekankan pentingnya kesehatan, pendidikan, dan juga standar hidup sebagai fondasi kualitas sumber daya manusia. UHH berpengaruh positif karena wilayah yang memiliki akses kesehatan lebih baik cenderung menunjukkan IPM yang lebih tinggi. Harapan lama sekolah menjadi variabel paling dominan karena pendidikan berperan langsung dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di masa depan. Sementara itu, pengeluaran per kapita berpengaruh signifikan karena daya beli masyarakat menentukan akses terhadap pelayanan dasar seperti kesehatan dan juga pendidikan. Model FDGMM
terbukti valid berdasarkan uji Arellano-Bohm dan uji J-statistik, sehingga hasil estimasi dapat dipercaya. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan pentingnya intervensi berkelanjutan pada sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi untuk meningkatkan IPM di Provinsi Jawa Barat. Pada bab 5 atau kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor kesehatan, pendidikan, dan kondisi ekonomi masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembangunan manusia di Provinsi Jawa Barat selama periode 2015 hingga 2024. Pembangunan manusia terbukti bersifat berkelanjutan, terlihat dari pengaruh positif IPM tahun sebelumnya terhadap IPM tahun berjalan. Umur harapan hidup memberikan pengaruh yang konsisten dan positif, menegaskan bahwa akses layanan kesehatan dan kualitas gizi yang baik mampu meningkatkan produktivitas serta kualitas hidup masyarakat. Harapan lama sekolah menjadi variabel yang paling dominan karena pendidikan merupakan investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sementara itu, pengeluaran per kapita terbukti berpengaruh signifikan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui peningkatan daya beli untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan juga kesehatan. Secara keseluruhan, ketiga variabel tersebut berperan penting dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia dan menjadi pilar utama pembangunan manusia sesuai dengan kerangka teori pembangunan. Kemudian ada saran untuk mahasiswa. Bagi mahasiswa, penelitian ini dapat menjadi dasar untuk memanfaatkan peluang pendidikan secara optimal dalam meningkatkan kompetensi diri. Mahasiswa juga diharapkan berperan aktif dalam kegiatan akademik maupun non-akademik yang mendukung kualitas sumber daya manusia. Selain itu, penting juga untuk mengembangkan pemahaman terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan manusia dan menggunakan penelitian ini sebagai referensi bagi studi lanjutan. Mahasiswa juga didorong untuk menghasilkan analisis yang lebih inovatif dan relevan mengenai isu pembangunan manusia. Lalu, saran untuk pemerintah, rekomendasi bagi pemerintah adalah memperluas akses dan pemerataan kualitas pendidikan, termasuk peningkatan fasilitas belajar dan tenaga pendidik terutama di daerah dengan IPM rendah. Pemerintah juga perlu memperkuat layanan kesehatan serta menyediakan fasilitas yang memadai untuk mendukung peningkatan umur harapan hidup. Edukasi mengenai perilaku hidup sehat harus diperluas kepada masyarakat. Selain itu, peningkatan daya beli masyarakat dapat dilakukan melalui penciptaan lapangan kerja baru, pelatihan keterampilan, serta pemberdayaan ekonomi lokal. Dukungan dari UMKM juga diperlukan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat yang berdampak pada kenaikan IPM. Lalu yang terakhir, untuk masyarakat. Bagi masyarakat, diharapkan agar memanfaatkan fasilitas kesehatan secara maksimal, serta penerapan pola hidup sehat sangat penting dilakukan. Partisipasi dalam pendidikan, baik untuk diri sendiri maupun anak, menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kualitas hidup. Pengelolaan keuangan secara bijak juga perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Masyarakat juga diharapkan memanfaatkan peluang ekonomi lokal untuk meningkatkan pendapatan. Yang pada akhirnya, kesadaran mengenai pentingnya pendidikan, kesehatan, dan pengelolaan ekonomi rumah tangga secara berkelanjutan akan berkontribusi besar dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Itu tadi adalah materi yang dapat kami sampaikan. Jika terdapat kesalahan atau kekeliruan, kami mohon maaf. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.